Ya, halo, nama gue Widi. Di sini gue bakal ceritain tentang pengalaman gue. Before you reading podcast, please subscribe and turn on notification. Jadi dulu, gue inget dulu tuh pas malam nisfu Sya'ban, gue sama nyokap gue, sama kakak gue, kita sholat di masjid. Terus nyokap gue tuh kayak pengen ke toilet mulu, kebelet mulu. Terus gue bilang, kan tadi udah di rumah, ngapain ke itu lagi, ke toilet lagi? Tapi kebelet. Ya udah, akhirnya sholatnya udah selesai. Pas sampai rumah, ibu gue teriak-teriak nangis. Ya Allah, dek sini dek. Gue nggak tahu tuh sebenarnya kenapa. Pas gue lihat semuanya di kamar mandi, kan agak luas ya kamar mandi gue ya, kubinya warna putih, dan itu kalau lu lihat tuh semuanya darah semua. Ibu gue bingung, dek kenapa ya dek, salah makan kali. Terus pas udah kayak gitu bingung kan, soalnya sebelumnya udah pernah ke klinik. Akhirnya kita mutusin buat ke rumah sakit. Pas sampai tahu-tahunya nyokap gue keguguran. Itu keguguran berarti nggak tahu kalau emang hamil atau gimana? Gue nggak tahu, soalnya pas gue nganterin keadaannya kata si dokternya itu kalau dia tuh mau tahap menopause. Dan sebelumnya dia ngomong, deh ibu pengen banget nanas. Ya gue beliin dong sama Ica, gue beli nanas tuh satu, dihabisin sama dia semua. Tapi serumah tuh gak ada yang tahu kalau ternyata dia tuh lagi hamil. Pas sampai itu kita ke rumah sakit. Sampai rumah sakit dokternya juga bingung, ini kenapa ya bu, kok gini-gini. Saya juga nggak tahu. Pas udah kayak gitu bingung kan, gue mau ngomong ke siapa. Gue telepon lah cowok gue waktu itu, Bi kamu di mana, kamu kesini ya, nyokap nih gini. Terus dia ngomong, ya udah aku makan dulu, masih bisa santuy doi. Ya udah aku makan dulu, nanti langsung ke rumah sakit. Ya udah, pas sampai rumah sakit gue bolak-balik ke lab, hasilnya apa. Pas tahu hasilnya kan keguguran ya, gue sama cowok gue kaget, kok keguguran. Gue bingung, berarti hamil ya waktu itu. Pantesan dia minta nanas. Ternyata nanasnya itu yang bikin dia keguguran. Sampai akhirnya bokap gue datang. Akhirnya dia sama nyokap gue mutusin buat pulang ke rumah. Gue bersihin semua darah yang ada di rumah, mulai dari di sofa, di kasur, sampai di kamar mandi. Terus cowok gue nungguin di sofa, gue ngepel segala macem, gue siapin baju buat di rumah sakit. Telepon tuh sama abang gue, dek lu di mana, cepetan. Lah bukannya dirawat di situ, gue lagi nyiapin baju. Gue kan ngomong kayak gitu, udah ini mau dipindah ke rumah sakit Kelapa 2. Udah kenapa dipindah, gue ngomong gitu kan. Gue nggak tahu, pokoknya lu cepet aja kesini. Akhirnya sofa yang tadi udah gue bersihin tuh isinya darah semua, gue taruh di depan. Yang di kamar mandi udah bersih, yang di ruangan tamu udah gue pel semua, gue tinggal. Pas sampai sana ambulans sudah stay kan, dek mau di ambulans atau di motor. Tapi di motor nggak ada helm, dan keadaannya gue pakai gamis. Gue masih ingat banget, ya Allah, gue pakai gamis. Kita otw ke sana, dan dia ngebut kayak apa, tahu lo tau kan ambulans ngebutnya kayak apa. Dan dia bawa motor di kayak orang kesetanan. Pas udah sampai sana rasanya udah tenang-tenang aja, tapi sama gue, nyokap gue tuh kayak udah pucut banget. Kayak gue nggak pernah lihat ibu gue sampai sesakit itu. Sampai akhirnya gue mutusin buat nggak pulang. Abang gue pulang jam 2 dan gue tidur di rumah sakit sama bokap gue sama cowok gue sampai jam 4. Sampai jam 4 kita mutusin pulang. Semuanya keadaannya kayak masih biasa aja. Sampai akhirnya cowok gue pamit pulang siang-siangnya. Gue masih sibuk benah di rumah, nyiapin makan buat di rumah sakit. Terus gak biasanya gue sampai seiseng itu, sampai gue makan gue gak cuci tangan, Ji. Gue takut gak tahu kenapa.
gue Posisi di kayak rumah tuh berdua apa sendiri? sendiri malam-malam. Sampai gue iseng kan ya, gue nelfon Cici di rumah nggak Ci, gue mainnya ke warnet. Ya udah kesini, ternyata gue ngajakin Cici buat nginep di rumah gue. Malah Cicinya ngomong udah Widi nginep aja di sini. Ya gue nggak mau ya, nggak enak ah Ci, aku pulang aja. Mau pulang gue nelfon si Ica juga nggak bisa. Terus gue mau nelfon siapa lagi kan, cowok gue baru pulang siang, gue telepon lagi, Bi kamu boleh nggak nginep di sini, gue ngomong kayak gitu. Kenapa emangnya? Mas gak pulang, aku sendirian, iseng, gue ngomong gitu. Gue sampai bawa stop kontak dari kamar, gue taruh di ruang tamu. Gue takut gue nggak mau kemana-mana, pintu gue ablak, gue tungguin. Kamu izin dulu deh sama mak, boleh nggak nginep di rumah aku? Awalnya dia ngomong kamu aja nginep di rumah aku kalau nggak salah ya. Gue bilang gue nggak mau, gue maunya di rumah. Ayolah yaudah tungguin aku paling sampai rumah jam 12. Dan gue tuh benar-benar iseng di rumah. Ya Allah, gue nyuci piring juga enggak, gue maunya di ruang tamu, pintu tetap gue ablak sampai jam 12. Dia datang, udah gue baru bisa tidur. Udah kayak gitu bangun pagi, nyiapin makan, bawa ke rumah sakit. Itu ibu gue udah di rumah sakit 3 harian, akhirnya dipaksa pulang sama bokap gue, soalnya bokap gue nggak betah kalau di rumah sakit. Udah kayak gitu, gue nggak tahu nih, ternyata selama cowok gue nginep di rumah kan dia tidur di sofa. Sebelumnya tuh dia nggak pernah cerita yang aneh-aneh, cuman waktu itu gue cerita yang masalah ibu gue pas lagi tidur di kamar sebelah ada anak muda cewek rambut pendek megang-megangin kaki nyokap gue, katanya mau ikut. Ya Cerita dari ibu sendiri. Ibu gue, tapi dia keadaannya ngeliat langsung, dia tuh pengen ngintil gitu, pengen ikut, mungkin karena masih bau darah gitu kali ya, pengen ngintilin, pengen ikut. Terus udah kayak gitu dia pindah lah tidur sama gue, tapi dia belum cerita. Pas udah kayak gitu gue cerita sama cowok gue, ibu cerita katanya kakinya ada yang megangin, gue ngomong gitu kan. Terus baru tuh dia cerita, sebenarnya pas aku nginep di rumah kamu, pas aku tidur di sofa kan kamu ngasih aku gulingnya aku taruh di sebelah. Terus aku bangun jam 1 atau jam 2 kan, dia ngomong gitu kan. Aku tuh ngeliat cewek rambutnya panjang itu duduk di sebelah aku, dia ngomong kayak gitu kan. Tapi itu ngeliatnya samar-samar apa ngeliat langsung? Dia kayak pas melek gitu, gimana sih, mungkin sama-sama gitu ya, dia nggak mau netting juga kali. Udah lampu tengahnya dimatiin kan, lampunya cuma dari depan. Dia kayak ya udahlah, dia masih pendem sampai akhirnya gue ngomong kayak gitu, dia baru jelasin. Pas udah kayak gitu gue kira udah selesai tuh cewek. Ternyata setelah itu kan udah jeda sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi rasanya kayak di rumah itu benar-benar gak nyaman, hawanya benar-benar beda. Abang gue tidur sendiri, kita kamarnya masing-masing kan. Terus dia ngomong gini, Dek, gue tidur sama lu ya. Lah ngapain lu tidur sama gue gituin kan. Gue capek, tiap tidur didudukin mulu. Jadi si cewek itu duduk di kaki, terus dia kayak ngayunin kaki gitu loh. Kalau ditanya, tapi abang lu ngeliat atau gimana? Dia tuh selalu ngeliat si cewek itu, tapi dia nggak berani teriak atau apa gitu loh. Dia malah bingung kenapa setiap malam selalu ada si cewek itu selalu dudukin dia, yang bikin dia susah bangun. Setiap ditanya ngapain, tapi dia malah nggak jawab. Kadang kalau abang gue penasaran, dia kayak langsung pergi gitu. Tapi itu abang lo rasanya secara sadar atau kayak secara sadar, apa di bawah alam sadar dia? Enggak di bawah alam sadar. Gue nggak tahu sih kalau dia emang bisa dibilang agak sering, soalnya sebelumnya pas di kosan juga
dia selalu ngimpiin cewek itu. Jadi setelah abang lu ngerasain gangguan kayak ada yang dudukin kakinya atau gimana. Tapi kalau lu sendiri itu ada nggak ngerasa diganggu gitu? Kalau gue ngerasa diganggunya tuh, gue sempet tidur di situ sekali. Tapi gue cuman kayak ngimpi doang sih. Ngimpi kalau dia tuh nggak suka kalau misalnya ada yang tidur di tempat dia. Dia tuh nggak suka kalau misalnya gue ada di situ. Akhirnya setelah itu emang tempat itu dikosongin. Nggak ada yang pakai tempat itu buat tidur. Nah sekarang dipakai cuma buat sholat aja. Keluarga lu yang ngerasain itu apakah cuma lu, abang lu, dan ibu lu? Di situ ada siapa lagi sih selain mereka? Bokap gue, kakak gue. Tapi yang lebih ngerasa tuh kayak abang gue yang lebih sering, karena dia yang tempatin tempat itu. Nyokap gue yang selama dia sakit tidur di situ. Terus terakhir gue, cuman gue nggak mau ngelanjutin lagi di situ karena kayak ya ampun, gue baru juga sekali 2 kali, tapi kayak nggak enak aja. Sampai ponakan gue pun kalau misalnya tidur di situ nggak mau, dia malah nangis. Gue juga nggak tahu. Terus dia suka nunjuk di atas lemari, "Ante, itu takut, serem." Dia selalu ngomong kayak gitu. Makanya dia kalau di kamar itu nggak pernah mau, pasti maunya di kamar gue. Nah, terus contoh gangguannya yang benar-benar bikin lu takut tuh, yang bikin lu ngerasa ini apa sih, ini lu ngeganggu banget gitu, kayak gimana gitu? Ada tambahan lagi sebenarnya, tapi itu kejadiannya udah agak lama. Gua ngeliat ada di dapur. Itu baru kaki ya, itu baru kakinya sampai lantai 2 sampai atas. Itu gede banget, gue nggak tahu itu apa, hitam semua. Dan gue bingung, gue sampai nanya temen gue, ini apaan sih gede banget, gue ngomong kayak gitu kan. Dia emang udah lama di situ. Kata gue, oh ya udah, selama dia nggak ganggu gue nggak apa-apa. Terus setelah itu tidur kan gue tidur udah sama abang gue. Lampu gue matiin, tapi itu gue sadar sih. Gue agak kaget pas gue lagi tiduran. Gue ngeliat badannya segede kita biasa, tapi itu semuanya hitam, kayak lagi ngebelakangin kita. Gue di situ gue cuman kayak gue diem aja, gue nggak cerita apa-apa. Terus yang gue bingung tuh, biasanya kan gue sama abang gue kalau tidur lampunya dimatiin, cuman kok tumben air ini lampunya dinyalain mulu. Gue tanya kan, lu kenapa dah lampu dinyalain sih, lo tau nggak enak gue tidur direcokin mulu, kata dia kayak gitu. Ternyata yang lihat tuh bukan cuman gue, abang gue juga ngeliat sosok itu yang persis sama yang gue lihat. Gue juga bingung maksudnya apa. Mungkin anakannya dari yang di dapur kali, gue juga nggak tahu. Jadi intinya di rumah lo tuh ada kayak yang sering nampakin tuh 2 ya, yang sosok kecil sama yang cewek tadi itu. Si cewek itu masih suka berkeliaran, masih suka jalan-jalan. Kadang kayak ada temen gue lagi datang main, terus dia ngomong, tempat lo kok agak serem ya, dia ngomong kayak gitu kan. Serem kenapa? Tadi gue bangun tidur, ada yang lewat, cewek, tapi dia nggak suka banget sama gue. Dia udah lama, gue cuma ngomong gitu kan, dia udah lama di sini, ya udah. Tapi gue nggak tahu sih. Yang penting mah kalau misalnya dia ada, ya udah kita sekedar tahu aja, penting kita nggak gangguin dia. Soalnya gue kayak udah cukup capek, kayak kenapa sih kayak nggak udah nih masalahnya, sampai akhirnya ujung-ujungnya kita yang ngalah, tempat itu nggak bakal dipakai lagi. Tapi sampai detik ini saat lu cerita ini, tapi masih sering terjadi hal-hal seperti itu? Masih, tapi nggak sesering kayak dulu.
Mungkin karena ya udah sih, udah kita sama-sama tinggal di situ, yang penting jangan saling ganggu. Cuman kadang yang lebih sering diisengin tuh abang gue paling gak mau ditinggal sendirian di rumah. Kayak ada aja entah lampu mati-matian, tapi pas ada orang lain lampu itu biasa aja. Makanya gue kalau misalnya lu mau ngomongin podcast di rumah gue, kayaknya mendingan gue yang kesini. Takut kepanggil mereka ya, terngikutin ke rumah gua lagi. Ya gak apa-apa sih, biar main sama lu aja daripada di rumah gue mulu, biar dia gabut aja. Enggak, berlu aja. Merinding nih, gue merinding. Gue kan kadang bangun jam 2:30, 3. Emang lampu kamar mandi selalu gue matiin sih. Cuman gue mikirnya cuma wudhu doang kan, lampu dapur kan nyala, gue wudhu. Tapi gue kayak nggak netting aja, ini siapa coba. Jadi baru cuci tanganku dipegang-pegang. Tanganku dipegang-pegang sama, gue nggak tahu yang pasti tuh cowok, putih semua. Tapi dia tuh kayak, lu tau gak sih, kayak orang kurang, kayak misalnya dia usil nih, dia seneng sama apa yang dia lakuin, ngejailin kita tuh dia seneng. Kayak wudhu baru tangan, hidung, muka sampai ke telinga, pas mau ke kaki dia megang lagi, terus kayak sambil cengengesan ketawa gitu. Terus gue mikirnya, iya apaan banget sih, gue udah 2 kali tuh, yang ketiga udahlah masuk wudhu. Tapi pas baru sampai hidung, kata gue, ih apaan banget sih, ini ngeganggu banget. Akhirnya gue gak jadi sholat, gue langsung balik aja ke tempat tidur, gue tidur. Tadinya gue pengen bangunin abang gue, cuman gue gak enak udah. Lu salah. Hal kayak gitu terus kenapa gak jadi sholat? Kenapa harus sholatnya dikorbanin? Itu mungkin tipu daya syaiton ngebuat diri lu biar ya gitu gak jadi sholat mungkin ya. Ya tapi lu sebel gak sih udah sekali, 2 kali, 3 kali direcokin kayak gitu. Tapi lama-lama gue mikirin, ini siapa di samping gue, gak mau gue. Tapi lu ngerasanya itu real atau kayak cuma perasaan lu doang atau halu lu doang? Gue kira gue yang halu, gue kira ya, gue nggak tahu entah itu gue ngimpi atau gue gimana. Itu besokannya gue baru ngomong gue ngimpi, gue mau wudhu tapi nggak jadi. Terus abang gue baru ngomong gini, lu ngimpi atau gimana, dia ngomong gitu kan. Soalnya gue ngeliat lu, dia ngomong kayak gitu, soalnya gue ngeliat lu, ini ada yang mainin air siapa, tapi di sebelah gue gak ada siapa-siapa, makanya gue intilin lu. Kan emang pintu si kamar mandinya kan agak ngebuka dikit kan. Terus jadi yang gue rasain di situ, abang gue ngintipin gue di belakang, dan dia ngeliat di sebelah gue. Yang dia jelasin persis sama yang gue rasain, yang gue lihat itu putih kan, dia duduk kan di dekat WC, dia jahil kan, dia ngomong gitu kan, kok lu tahu deh, gue ngomong gitu kan, gue ngintilin, gue juga bingung kenapa itu orang ada di situ, dia ngomong gitu. Terus mungkin lu kesel kali, dia ngomong gitu kan, muka lu udah kesel banget, terus lu langsung balik ke kamar. Gue nyalain lampu, pas gue nyalain lampu itu gak ada apa-apa deh. Bingung dong gue, pas gue liat jam 1. Dia ngomong gitu kan, jam 1 apa jam 2 gitu dia ngomong. Ya udah gue langsung tiduran aja. Pas gue pengen bangunin lu juga gak enak, gue juga udah pules banget dia ngomong kayak gitu. Jadi gue bingung apa yang dia lihat sama apa yang gue lihat kok bisa kebetulan sama. Entah guanya yang halu tapi di waktu yang sama. Paham gak sih? Gue juga bingung tuh kenapa. Tapi itu kejadiannya udah lama atau baru-baru ini? Beberapa bulan lalu, sebulan atau 2 bulan lalu. Jadi ini di rumah lo berarti nambah lagi gitu ya? Gue nggak tahu. Yang gue rasa sih dia cuma sebentar, kayak cuma asal datang doang. Mampir gitu ya? Namu gitu, namu. Ya maybe, nggak tahu lah. Tapi
Pernah nggak sih lu kayak ngerasa penasaran gitu nih sebenarnya siapa sih, maunya apa gitu, terus ngapain lu kayak ngedekem di sini gangguin keluarga gua gitu. Gue juga nggak tahu sih maksudnya dia ada di situ kenapa. Cuman kalau gue dengar cerita dulu pas mau dibangun, terutama yang di kamar itu ya, itu selalu rubuh, temboknya selalu rubuh. Terus setiap abang gue tidur, emang tuh kamar kan emang punya abang gue, selama dia tidur situ tuh dari dia kecil emang selalu digangguin sampai sekarang. Tapi yang sekarang tuh lebih nampak. Tapi lu pernah nanya gak sih kayak sama temen lu kayak yang bisa ngelihat itu, kayak lu kepo itu apa sih sebenarnya di rumah gua gitu? Ada gak sih temen lu yang bisa ngejelasin sama lu gitu? Dia nggak bisa ngejelasin secara rinci karena anaknya tuh kayak suka bercanda. Ya emang dia tempatnya di situ, mau diapain juga emang dia senengnya di situ, ya udah. Jadi selalu kayak gitu, ya udahlah. Gue juga udah mikirnya ya sama-sama tinggal di sini, yang penting jangan ganggu lagi aja udah. Ini yang menurut lu hal paling serem nih, paling serem nih kejadian seperti apa? Itu sih yang gue lihat, yang mulai dari sosok hitam sama si cowok yang serba putih itu di kamar mandi. Nggak tahu, itu gue masih penasaran sama dua itu. Kalau yang cewek ini udah nggak terlalu ganggu lagi sih buat gue. Cuman kalau buat pendatang baru ya dia suka nampakin buat yang bisa lihat aja. Dan gue pernah lihat itu. Lu gak sadar gue soalnya gak pernah ngomong sama lu itu. Enggak, emang Nggak, soalnya gue gak pernah ngomong sama lu pas gue kayak main ke rumah lu, mampir ke kamar mandi atau gimana. Gue lihat itu. di kamar mandi apa? Di kamar mandi. Ya itu yang ya nggak tahu sih, sekilas doang sih. Yang nggak tahu itu siapa, pokoknya ada gitu. Dapur. Dapur gue nggak terlalu lihat, kamar mandi doang. Ya, bener. Serius? Serius, bener. Kapan itu? Hah? Kapan? Ya belum lama waktu ke rumah lo. Pas ngampus ya? Pas ini ya, pas sore-sore ke rumah lo itu pas ngerjain ini. Tugas. Ya. Kan kita mau berangkat banget kan malamnya, ngampus banget. Iya. Gue jam pertama. Ya, apa lagi nih? Serius? Tapi apa yang lu lihat sama nggak? Gak tahu kan, gue nggak tahu apa yang lu lihat. Maksudnya? Ya apa sih? Ya ada aja, emang ada di kamar mandi lu tuh ada. Nah, kamar mandi itu kalau bisa jangan pernah matiin lampunya. Jangan kayak gini nih. Ini kan matiin lampu tuh. Jangan kayak gitu. Maksudnya hidupin aja udah. Soalnya kamar mandi kan tempat lembab. Kayak bau kotor gitu, apalagi kayak gue lihat di kamar mandi dulu kayak ada rendeman air, terus ada ini itu. Itu yang membuat mereka betah di situ. Emang sih kalau misal lampu selalu dimatiin tiap malam. Itu salah sih. Udah lembab gelap, mereka paling seneng kayak gitu. Ini kayak gini seneng kayak gini. Kenapa nggak lu nyalain? Katakan nanti lu yang matiin. Oke, maaf. Jadi gini, pada intinya mereka juga apa ya, makhluk Tuhan juga ya. Mereka juga kayak kita, sama kayak kita, dia punya dunia sendiri gitu. Nggak tahu emang mereka lebih dulu di situ karena kan lu Kayak kebun gitu. Dulunya kebun, terus di mana gitu kayak ada pohon besar yang tebang. jadi mereka tuh ngerasa tempat itu kayak tempat Gue rasa sih itu. tempat dia dari awal, terus dibangun rumah itu yang buat mereka emang nggak mau pindah, jadi netep di situ. Tuh mungkin ya mempercayai, emang boleh, emang makhluk seperti itu ada, emang ada, dan kita nggak boleh takut, tetap kita melakukan apa, Melakukan hal yang membuat mereka takut. contohnya dengan
ibadah yang ya banyak ibadah. Terus diusahakan di rumahnya diseringin buat baca-baca doa. Tapi mereka berhasil loh. Tadi yang lu wudhu mau sholat gak jadi sholat, Iya, emang setan emang anjir. berarti iman Anda masih lemah. Bukan iman saya yang lemah, Pak. Saya kalau udah kesel Anda tahu seperti apa. Ngeles aja ngeles. Kayaknya nih yang saya tahu nih podcast terlucu ini. Enggak. Ada ketawa. Tadi ada seremnya dikit. Dikit ya. Ya terima kasih banyak buat Widi yang sudah berkenan menceritakan pengalaman mistisnya ini yang terjadi di rumahnya ya. Dan di rumahnya itu emang cukup amat lengkap. Jadi ada beberapa sosok yang emang sering ya cukup nggak tahu. Ya, lu kan juga cerita tadi yang lumayan lengkap. Di situ ada beberapa keluarga. Jadi selain keluarga lu ada keluarga lain di situ ya. Bisa dibilang gitu kan ya? Iya jadi. Tadi ada berapa tadi yang lu sebutin? 5 ya? Apa sih? Yang anak kecil, terus mbak-mbak, yang yang laki-laki putih terus tinggi gede. Apalagi atunya? Yang hitam. Ya, tadi udah berarti 4. Ya, sip. Semoga tetap di situ aja dah. Jangan bawa ke sini. Ya berdoa aja. Thank you Widi. Thanks for watching and see you to the next podcast.